Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Hanif Azhar Fauzihan dengan NIM 2019-003 dari kelas Polimer B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah polimer dan komposit dengan dosen pembina Bapak Muhammad Jufri ST. Baik, langsung saja kita mulai. Komposit, apa itu komposit? Adalah perpaduan dari bahan yang dipilih berdasarkan kombinasi sifat fisik masing-masing material penyusun untuk menghasilkan material baru dengan sifat yang unik dibandingkan sifat material dasar sebelum dicampur dan terjadi ikatan permukaan antar masing-masing material penyusun. Dengan adanya perbedaan dari material penyusunnya, maka komposit antar material harus berikatan dengan kuat, sehingga perlu adanya penambahan wetting agent. Definisi komposit terbagi menjadi tiga, yaitu dasar. Pada molekul tunggal dan kisi kristal, bila material yang disusun dari dua atom atau lebih disebut komposit. Contoh senyawa, panduan, polimer, dan keramik. Mikrostruktur. Pada kristal, fase, dan senyawa, bila material disusun dari dua fase atau senyawa atau lebih disebut komposit. Contoh paduan Fe dan Si. Makrostruktur. Material yang disusun dari campuran atau lebih penyusun makro yang berbeda dalam bentuk atau komposisi tidak larut. Satu dengan yang lain disebut material komposit. Definisi secara makro ini yang bisa dipakai. Pada bahan penyusun komposit, matrik, apa sih metrik itu? Adalah bagian terbesar dari sebuah bahan komposit yang akan meningkatkan mechanical properties-nya. Biasanya matriks memiliki proporsi volume lebih besar dari 50 bahan komposit. Selain sebagai bahan utama, metrik diharapkan juga memiliki kemampuan mengikat R penguatan dengan baik. Dengan begitu, maka serat yang berperan sebagai penguat akan lepas atau fiber pull out. Pada umumnya, matriks berasal dari bahan sintesis. Bahan ini dapat menjadi dua, yaitu dari jenis termostat dan termoplastik. Metrik yang berasal dari bahan termostat seperti resin, epoksi, polister, sedangkan yang termasuk bahan termoplastik adalah resin, polieter, ketone, polimid, dan masih banyak lainnya. Kemudian yang kedua ada filler. Filler adalah bahan pengisi matriks yang digunakan untuk dapat memperbaiki sifat dan struktur metrik yang tidak dimilikinya. Juga diharapkan mampu menjadi bahan penguat matriks pada komposit untuk menahan gaya yang terjadi. Filler merupakan komponen lain yang terdistribusi merata dalam matriks. Filler memegang peranan penting dalam menguatkan komposit sehingga disebut penguat atau reinforcing material. Seperti pada gambar di sini. Pada garis ini disebut matriks, pada bulat dan tidak ada titik-titiknya ini fiber 1 dan yang ada titiknya fiber 2. Kemudian sifat-sifat komposit. Komposit dibuat dengan tujuan memperbaiki sifat mekanik bahan ataupun sifat kimia bahan sehingga umumnya komposit memiliki sifat yang lebih kuat, elastisitas tinggi, tahan karat, dan lain-lain tergantung pada komposisi bahan dan fungsinya. Sifat komposit secara umum bila dibandingkan dengan komponen-komponen penyusunnya antara lain memiliki kekuatan dan ketangguhan yang lebih baik, lebih ringan, ketahanan aus dan ketahanan korosi yang lebih baik. Ketahanan impact serta konduktivitas listrik dan thermal lebih baik. Hal ini disebabkan oleh sifat komponen penyusun yang saling menutupi kekurangan satu sama lain. Perbedaan komposit dan alloy. Nah, pada perbedaan ini paduan dan komposit memiliki setidaknya satu hal besar kesamaan. Bahan-bahan paduan dan komposit kedua terdiri dari campuran setidaknya dua komponen. Paduan dan komposit adalah sama dalam menunjukkan sifat yang berbeda dari sifat-sifat yang terkait dengan bahan-bahan yang digunakan untuk membuatnya. Namun, jika kita melihat sedikit lebih dalam, kita akan menemukan bahwa paduan dan komposit yang benar-benar berbeda dari satu sama lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa perbedaan antara komposit dan paduan adalah dalam hal sistem proses pemanduannya. Yang pertama, komposit bila ditinjau secara mikroskopi masih ada komponen metrik dan komponen filler. Sedangkan alloy telah terjadi perpaduan yang homogen antara metrik dan filler. Yang kedua, pada komposit material dapat dengan leluasa merencanakan kekuatan material yang diinginkan dengan mengatur dari metrik dan filler, sifat material yang dapat digabungkan dan diuji secara terpisah. Di sini saya mengambil contoh gambar hubungan antara tensile strength dan diameter fiber serat karbon.
Yang ini continuous fiber, yang ini planar, dan ini random atau discontinuous fiber. Di sini adalah bahan sebagai penguat bahan komposit. Kemudian, klasifikasi material komposit. Bahan komposit dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu MMC, CMC, dan PMC. Apa itu MMC? Metal Metric Composite. MMC adalah sebuah bahan komposit yang menggunakan metal atau logam sebagai matriksnya, sedangkan untuk penguatnya bisa bermacam-macam, seperti keramik, polimer, dan logam yang lain. Kemudian yang kedua ada CMC atau Ceramic Metric Composite. Kalau CMC yang menjadi metriknya adalah keramik atau keramik. Untuk reinforcement-nya bisa menggunakan logam atau jenis keramik yang lain. Kemudian yang terakhir ada PMC atau Polymer Metric Composite. Modenya sama seperti di atas. PMC berarti metrik yang digunakan dalam komposit tersebut adalah dari jenis polimer. Sebagai reinforcement atau penguatnya bisa menggunakan bahan logam atau keramik. Di sini saya memberikan gambaran perbandingan antara cetakan terbuka dan cetakan tertutup. Baik, saya akan menjelaskan secara umum aja, tidak terlalu mendalam, perihal cetakan terbuka atau bisa disebut kontak molding atau hand layup. Hand layup adalah metode yang paling sederhana dan merupakan proses dengan metode terbuka dari proses fabrikasi komposit. Adapun proses dari pembuatan dengan metode ini adalah dengan cara menuangkan resin dengan tangan ke dalam serat berbentuk anyaman, rajuan, atau kain. Kemudian memberi tekanan sekaligus meratakannya menggunakan roll atau kuas. Proses tersebut dilakukan berulang-ulang hingga ketebalan yang diinginkan tercapai. Pada proses ini, resin langsung berkontak dengan udara dan biasanya proses pencetakan dilakukan pada temperatur kamar. Pada metode hand layup ini, resin yang paling banyak digunakan adalah polyester dan epoksis. Yang kedua ada cetakan tertutup. Proses cetakan tekan atau compression molding. Proses cetakan ini menggunakan hidrolik sebagai penekannya. Fiber yang telah dicampur dengan resin dimasukkan ke dalam rongga cetakan, kemudian dilakukan penekanan dan pemanasan. Resin termostat khas yang digunakan dalam proses cetak tekan ini adalah polyester, vinyl ester, epoxy, dan fenolat. Kemudian yang kedua ada injection molding. Metode injection molding juga dikenal sebagai reaksi pencetakan cairan atau pelapisan tekanan tinggi. Fiber dan resin dimasukkan ke dalam rongga cetakan bagian atas. Kondisi temperatur dijaga supaya tetap dapat mencairkan resin. Resin cair beserta fiber akan mengalir ke bagian bawah. Kemudian injeksi dilakukan oleh mandrel ke arah nozzle menuju cetakan. Dan masih banyak proses cetakan lainnya. Nah, di sini saya memberi contoh gambar proses percetakan compression molding dan proses pencetakan injection molding. Nah, buat teman-teman yang ingin mengetahui lebih dalam, bisa melihatnya di internet atau searching dan melihat videonya lebih detail lagi. Kemudian sifat unggul komposit metrik logam. Kenapa sih kita harus menggunakan komposit metrik logam? Apa sih keuntungannya dibandingkan kita menggunakan bahan lain? Yaitu keuntungannya densitas rendah, kesesuaian sifat mekanis, kesesuaian sifat kimia, stabilitas termal, modulus yang tinggi, kekuatan tarik dan tekan tinggi, mudah diproses, dan ekonomis. Kemudian pengaplikasiannya. Pengaplikasian dalam komposit ini yaitu pada bahan-bahan pesawat seperti sayap dan bodi-bodi lainnya. Saya mengambil contoh aplikasi ini yaitu pada industri yang sekarang atau yang terkenal saja dan masih banyak lainnya sebenarnya. Perihal barang yang terbuat dari komposit. Saya mengambil yang terkenal itu pesawat dan helikopter. Mungkin itu saja presentasi dari saya atas nama Hanifah Zarul Fauzian. Apabila ada salah kata atau kurang penjelasan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.